Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan eh, tugas akhir 2 saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pemetaan Wisata Taman Hutan Raya Nuraksa dengan model arsitektur microservice. Latar belakang studi kasus pada Taman Hutan Raya Nuraksa. Taman Hutan Raya Nuraksa merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Nusa Tenggara Barat atau Tahuran Nuraksa, memiliki potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi dan dinikmati sebagai ajang rekreasi. Di antaranya Terjun Segenter, Gua Pengkuak, medan yang menarik dan menantang untuk kegiatan olahraga sepeda gunung maupun motor trail. Kemudian koleksi satwa berupa rusa, kelinci, berbagai jenis burung. Tahuran Nuraksa juga memiliki keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna yang cukup tinggi. Selain melakukan observasi, pun juga melakukan survei penelitian ke masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang Tahuran Nuraksa ini. Diketahui berdasarkan data responden, 84,4% yang mengetahui adanya wisata Tahuran Nuraksa ini. Kemudian ada dan yang tertarik untuk dibuatnya paket wisata ini 89,7%. Dan yang memberikan setuju akan dibuatnya aplikasi SIG untuk mengenal informasi wisata pada Tahuran Nuraksa ini 100%. Sistem informasi yang dibangun pada Tahuran Nuraksa sebagai wadah awal untuk nantinya dapat digunakan pada platform aplikasi untuk keperluan pariwisata, pembelajaran, ataupun penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan oleh Tahuran Nuraksa jangka panjang guna pengembangan layanan maupun fitur-fiturnya. Maka penting untuk dipersiapkan pengembangan sistem yang berkelanjutan, yaitu dengan model arsitektur microservice, di mana memungkinkan penskalaan yang lebih baik dan memungkinkan pengembangan yang lebih cepat karena masing-masing layanan dapat digunakan dan diperbaharui secara terpisah satu sama lain. Karena biasanya dalam membangun sistem informasi, model arsitektur yang digunakan yaitu monolitik, di mana aplikasi terbungkus dalam suatu paket besar. Dan ketika terjadi perubahan atau requirement change pada salah satu bagian kode program, akan berpengaruh besar terhadap kode program lainnya. Sehingga ketika ukuran basis kode telah besar, arsitektur monolitik mungkin tidak cocok untuk digunakan. Hal ini akan memperlambat kode basis yang telah besar dan proses pengembangan dan membuatnya susah untuk dikembangkan. Untuk itu, arsitektur microservice merupakan gaya arsitektur baru yang mencoba menyelesaikan masalah ini. Dari pemaparan sebelumnya yang berdasarkan observasi langsung, survei kebutuhan masyarakat maupun wisatawan, dan kebutuhan awal pemerintah dalam hal ini PT Tahuran Nuraksa, dan juga berdasarkan referensi teknologi informasi pada bidang kehutanan, maka penulis bertujuan membuat suatu sistem informasi pemetaan wisata Taman Hutan Raya Nuraksa dengan model arsitektur microservice yang berguna untuk wisatawan dan pengelola Tahuran Nuraksa. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang sebelumnya, perumusan masalah yang dapat bertugas hari ini yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara merancang dan membangun microservice untuk dapat digunakan oleh sistem yang akan dibuat. Yang kedua, bagaimana cara membangun SIG Tahuran Nuraksa dengan service yang telah dibuat sebelumnya dalam mengelola informasi, mengelola objek wisata, mengelola admin, melihat informasi rute pengguna aplikasi dengan objek wisata yang dituju, melihat event-event pada Tahuran Nuraksa, dan melihat marker point, lokasi wisata, dan kondisi cuaca pada Tahuran Nuraksa. Kemudian batasan masalah. Yang pertama adalah sistem informasi ini hanya diperuntukkan wisata yang ada pada Tahuran Nuraksa. Kemudian yang kedua, sistem informasi yang akan dibuat berbasis web dan mobile, yang mana berbasis web menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan framework React yakni Next.js, sedangkan berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan framework React Native yakni Expo. Kemudian penyimpanan gambar wisata maupun event menggunakan Firebase Storage, serta microservice-nya menggunakan bahasa pemrograman Python Fast API. Aplikasi berbasis web di-deploy di platform Vercel, kemudian microservice-nya di-deploy di platform Heroku. Pembuatan peta wisata alam ini menggunakan peta dari Google Maps. Kemudian yang keempat, sistem yang dibangun merupakan sebuah sistem informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat atau wisatawan, super admin, dan admin Tahura. Sistem ini membutuhkan koneksi untuk dapat diakses. Kemudian tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah merancang dan membangun microservice dengan menggunakan Fast API. Yang kedua adalah membangun SIG Tahuran Nuraksa dengan service yang telah dibuat sebelumnya berbasis web dan mobile dalam mengelola objek wisata, mengelola admin, melihat informasi jarak pengguna aplikasi dengan objek wisata yang dituju, melihat event-event pada Tahuran Nuraksa, dan melihat mark point, lokasi wisata, dan kondisi cuaca pada Tahuran Nuraksa. Kemudian
bab selanjutnya yaitu diagram alir. Dilihat dari gambar tersebut, untuk memulai diagram alir ini, yang pertama adalah studi literatur, kemudian tahap planning, di mana tahap planning ini nanti akan ada tahap untuk melakukan observasi, kemudian user stories dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap desain sistem, di mana di sini akan mendesain sistem seperti use case, seperti sequence diagram dan lain-lain. Kemudian tahap selanjutnya yaitu developing dan test. Nah, di sini tahap ini adalah di mana tahap untuk melakukan coding. Dari tahap ini akan melakukan pembuatan sistem untuk pembuatan microservice-nya, kemudian sistem webnya dan sistem mobile-nya, dan testingnya untuk microservice dan testing untuk sistemnya juga menggunakan black box. Kemudian di sini untuk tahap deploying, deploying ini digunakan untuk mendeploy sistem ke website, ke Vercel, dan mendeploy untuk microservice-nya ke Heroku. Kemudian di sini pengujian itu untuk menguji sistem yang dibuat menggunakan black box dan pengujian black box equivalent partitioning dan mouse atau main opening source. Kemudian ketika apakah sistem sudah selesai dengan kebutuhan user, maka jika iya, maka akan dibuatlah dokumentasi dan kemudian dirilis. Nah, pada tahap ini dari gambar tersebut sesuai dengan alur dari metode extreme programming. Selanjutnya planning. Pada tahapan ini menentukan requirement-nya, dan itu adalah bentuk user story. Berikut rangkuman user story-nya. Yang pertama itu ada login, di mana login ini akan digunakan oleh super admin yang dapat mengelola wisata, event dan user. Kemudian admin hanya bisa mengelola wisata dan event. Kemudian di sini melihat daftar wisata. Di sini akan melihat hanya daftar wisata pada dashboard dan pada landing page-nya nantinya. Ini akan digunakan oleh super admin dan wisatawan. Kemudian melihat daftar event. Ini akan digunakan super admin dan wisatawan sesuai dengan ia akan masuk ke dashboard atau ke landing page nantinya. Kemudian untuk mengelola admin ini, mengelola admin ini hanya digunakan untuk super admin saja, karena hanya super admin yang bisa menambah, menghapus dan delete admin yang ada di Tahuran Raksa. Kemudian untuk mengelola wisata ini, yang bisa mengelolanya yaitu adalah super admin dan admin. Kemudian yang mengelola event juga hanya super admin dan admin. Kemudian melihat peta lokasi terkini ini akan ditujukan untuk web dan mobile-nya. Ini digunakan untuk melihat peta lokasi terkini dan digunakan oleh wisatawan. Kemudian melihat rute lokasi wisatawan, wisata. Ini digunakan untuk melihat akses lokasi wisata dari lokasi terkini menuju lokasi wisata yang akan dituju. Kemudian di sini ada bab desain sistem, dimana ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari sistem yang akan dibuat, maka dibuatlah rancangan use case diagram, dimana terlihat bahwa ada 3 pengguna, antara lain itu ada wisatawan, kemudian ada super admin dan admin. Terlihat kalau wisatawan itu hanya bisa melihat peta lokasi wisata, kemudian melihat peta jarak atau rute lokasi wisata, kemudian melihat peta lokasi terkini, kemudian melihat daftar wisata, kemudian melihat daftar event. Kemudian yang untuk super admin, dia dapat mengelola admin, melihat peta lokasi wisata, artiannya dapat melakukan semua aktivitas. Kemudian admin, bedanya dengan super admin yaitu dia tidak bisa mengelola admin yang ada di Tahuran Raksa. Kemudian apa sih itu microservice? Microservice adalah kumpulan proses independen dan kecil yang berkomunikasi
antara satu dengan lainnya untuk membentuk aplikasi kompleks yang agnostis terhadap bahasa API apapun. Service-service ini terdiri dari blok-blok kecil terpisah dan fokus pada tugas-tugas ringan untuk memfasilitasi metode modular dalam pembangunan sistem. Berikut rancangan komunikasi antar service yang dibangun untuk sistem ini. Dilihat dari gambar tersebut bahwa ada dua platform yang akan dibuat, yakni web dan mobile, di mana mobilenya menggunakan Expo dan webnya menggunakan Next.js. Nah, untuk mendapatkan data dari service tersebut, ia akan melalui API Gateway dengan mendapatkan data JSON dari REST API dari service-service yang ada. Kemudian service-service ini dibuat dengan menggunakan teknologi Fast API, dan setiap service-nya memiliki database tersendiri, di mana nantinya Firebase Storage digunakan untuk menyimpan gambar dari wisata dan gambar dari event. Dikarenakan ketika menyimpan gambar pada server Heroku, ia tidak bisa disimpan karena pada Heroku mereload kembali data yang telah dibuild pada server Heroku, sehingga alternatifnya menggunakan Firebase Storage untuk menyimpan gambar dari wisata dan event. Kemudian pada bab developing ini diuraikan hasil implementasi coding dari perancangan sistem yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yaitu implementasi sistem, implementasi database, implementasi interface sistem. Kemudian selain pada bab itu dibahas juga mengenai hasil dari sistem yang telah dibangun berdasarkan perancangan yang ada dan melakukan pengujian sistem. Tahapan selanjutnya adalah proses development rancangan sistem yang sudah dilakukan dalam bentuk bahasa pemrograman. Pada pembuatan sistem ini menggunakan framework React, yakni Next.js untuk web, framework React Native yakni Expo untuk mobile, serta mengimplementasikan model arsitektur microservice dengan Fast API. Berikut UML development dalam penerapan microservice pada sistem yang telah dibangun. Seperti pada rancangan microservice sebelumnya, di sini hanya ditambahkan tampilan untuk server mana yang akan digunakan pada server tersebut, di mana terlihat pada kotak sebelah kiri. Di situ ada smartphone untuk maksudnya adalah aplikasi mobile menggunakan Expo. Kemudian di kiri itu menggunakan komputer untuk melihat browser web dengan menggunakan web browser dengan aplikasi teknologi Next.js untuk membuat web app-nya. Kemudian dia mengambil data JSON dari setiap service yang ada, di mana terlihat ada 3 service. Yang pertama wisata service, itu akan di-build pada server dengan akses URL tahurawisata.herokuapp.com. Kemudian di situ ada admin service dengan akses URL-nya tahura user.herokuapp.com. Kemudian di situ juga ada event service dengan akses URL event tahura.heroku.com. Dengan nantinya akan setiap event dan wisata yang ada akan mengakses Firebase Storage untuk mengambil gambar yang tersimpan pada Firebase Storage. Kemudian untuk implementasi database, terlihat pada gambar pojok kiri atas merupakan IRD dari service admin, di mana ada satu entitas admin dengan memiliki atribut ID admin, nama admin, alamat, nomor HP, username, password, role, dan token. Kemudian pada pojok kanan atas ada entitas event, dia memiliki atribut ID event, judul, deskripsi event, gambar event, dan tanggal post. Dan pada gambar yang di bawah, kotak yang di bawah merupakan IRD untuk service wisata, di mana hanya ada satu entitas. Yang pertama untuk service wisata, satu entitas dengan atribut ID wisata, nama wisata, deskripsi wisata, gambar wisata, kemudian ada alamat,
Kemudian ada kategori, latitude dan longitude-nya. Nah, ini adalah implementasi yang dilakukan pada PostgreSQL, di mana terlihat pada gambar sebelah kiri itu merupakan implementasi dari rancangan database sebelumnya, di mana terlihat bahwa atribut sudah sesuai dengan rancangan sebelumnya. Kemudian ada gambar yang di tengah itu merupakan implementasi database dari IRD Service Event. Kemudian yang di gambar sebelah kanannya merupakan implementasi database untuk service admin. Nah, kemudian setelah dibuatnya microservice yang dibuat sebelumnya menggunakan Fast API, maka dilakukanlah testing microservice. Nah, pada pojok kiri atas merupakan dokumentasi dari service wisata, di mana dia memiliki get wisata. Di sini adalah daftar wisata, kemudian ada post wisata, get wisata by ID, kemudian ada edit wisata by ID dan delete wisata by ID, di mana telah dilakukan unit testing dan integration testing. Di mana unit testing di sini bahwa ia mengetes endpoint yang ada pada service wisata, bahwa semua endpoint yang dicoba itu telah sesuai. Kemudian integration testing ini di mana dari endpoint yang dicoba pada Postman sebelumnya dan diintegrasikan dengan web dan mobile telah sesuai dengan semestinya. Sama halnya dengan pada gambar pojok kiri bawah dan pada gambar pojok kanan bawah ini telah diuji coba dengan unit testing dan integration testing. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah deploying service dan app. Pada tahap deploying service dan aplikasi ini, di sini terlihat bahwa service wisata ini dideploy pada server dengan nama domain atau nama URL http://tahurawisata.herokuapp.com dengan IP servernya yaitu 34.237.194.62. Kemudian service event dideploy pada server dengan nama domain https://event.tahura.herokuapp.com dan IP servernya yaitu 54.204.118.255. Kemudian service admin dideploy pada server dengan nama domain https://tahurauser.herokuapp.com dan IP servernya yaitu 3.227.117.91. Kemudian untuk aplikasinya dideploy untuk web dideploy pada vercelapp.com dan nama domainnya yaitu nuraksa sig.vercel.app. Kemudian untuk mobilenya dibuat menggunakan Expo dan akan diupload pada Play Store. Kemudian pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi merupakan proses penting dalam siklus pengembangan software untuk memastikan kualitas dari sebuah software. Berikut pengujian aplikasi yang telah dibuat. Hasil pengujian black box equivalent partitioning ini, yang pertama di sini adalah untuk form login, di mana terlihat ketika test case-nya mengisi username dengan admin 1 dan mengisi password dengan masuk 123, sistem berhasil login dan menuju ke tampilan dashboard admin. Maka hasil pengujiannya sesuai. Kemudian mengisi username dengan admin dan mengisi password dengan masuk, sistem gagal login dengan menampilkan pop-up gagal login. Dan ini telah sesuai karena pada database tidak tertera username dengan nama admin dan password dengan isian pas masuk. Kemudian di sini untuk tabel untuk testing form wisata, di mana pada test case-nya itu yang pertama mengisi nama wisata dengan air terjun 123, mengisi alamat dengan dusun Kumbi 123,
dan mengisi deskripsi dengan air terjun pada Dusun Kumbi 123, memilih salah satu kategori wisata alam dan mengisi lokasi latitude dan longitude dengan format min 8.4990 dan longitudenya 116.2841 dan memilih foto wisata. Kemudian hasil yang muncul adalah sistem yang berhasil menambah wisata menampilkan daftar wisata yang ada dan hasil pengujiannya sesuai. Kemudian test case yang kedua, mengisi nama wisata dengan string kosong, mengisi alamat dengan string kosong, mengisi deskripsi dengan string kosong, memilih tidak memilih salah satu kategori dan mengisi lokasi latitude dan longitude dengan string kosong dan tidak memilih foto wisata, kemudian mengklik submit, maka sistem akan gagal menambahkan wisata dan menampilkan pop-up gagal menambahkan wisata. Ini hasil pengujiannya telah sesuai. Kemudian tabel testing form event, di mana test case yang pertama mengisi nama event dengan tanam bibit 123, mengisi tanggal event dengan 30, min 112, min 2020 dan jam 8, dan mengisi deskripsi dengan tanam bibit pada camping ground 123 dan memilih foto event. Kemudian hasilnya sistem berhasil menambahkan event dan menampilkan daftar event yang ada. Hasil pengujiannya telah sesuai. Kemudian test case yang kedua mengisi nama event dengan mengisi tanggal event dengan string kosong dan mengisi deskripsi dengan string kosong dan tidak memilih foto event. Sistem gagal menambahkan event dan menampilkan pop-up gagal menambah event. Nah, hasil pengujiannya itu sesuai. Kemudian untuk tabel testing form admin ini, test case yang pertama yaitu mengisi nama lengkap dengan admin 2, mengisi alamat dengan Dusun Kumbi 2 dan mengisi nomor telepon dengan sekian, memilih salah satu role admin dan mengisi username dan password dengan admin 2, masuk 1, 2, 3. Hasil yang diharapkan, sistem berhasil menambahkan admin dan menampilkan daftar admin yang ada. Nah, hasil pengujian ini telah sesuai. Kemudian test case yang kedua mengisi nama lengkap dengan string kosong, mengisi alamat dengan string kosong dan mengisi nomor telepon dengan string kosong. Tidak memilih salah satu role dan mengisi username dan password dengan string kosong. Sistem gagal menambahkan admin dan menampilkan pop-up gagal menambahkan admin. Ini hasil pengujian juga telah sesuai. Nah, untuk hasil pengujian monster sendiri, terdapat dua jenis kuesioner yang akan dibagikan, yaitu kuesioner untuk petugas UPTG Balai Tahunan Nuraksa di tempat sebanyak 5 orang petugas atau admin sistem dan 25 orang calon pengguna aplikasi wisatawan, di mana mengisi kuesioner 15 orang mahasiswa PSTI Universitas Mataram dan 10 masyarakat umum. Penyebaran kuesioner dengan cara menyebarkan selebaran kuesioner yang diberikan secara offline kepada responden untuk wisatawan dan form Google untuk admin atau offline kepada responden untuk admin dan pamhut dan form Google untuk wisatawan. Kemudian berikut pertanyaan yang dilontarkan kepada admin dan wisatawan. Kemudian setelah dilakukan pengujian terhadap 5 petugas admin Tahura, sehingga didapatkan hasil bahwa rata-rata yang menjawab sangat setuju adalah 43,3%, kemudian yang setuju 46,7%, yang cukup adalah 10%. Kemudian hasil pengujian kuesioner telah dilakukan terhadap 25 wisatawan, didapatkan hasil bahwa rata-rata yang menjawab sangat setuju adalah 28%, kemudian yang setuju 59,3%, cukup 11,3%, terus kurang setuju 0,7% dan tidak setuju adalah 0,7%. Terlihat pada grafik presentasi rata-rata responden pengguna aplikasi Nuraksa tersebut pada gambar. Kemudian implementasi. Dalam pembuatan microservice ini ditinjau kembali dari hasil penelitian bahwa apakah sistem ini menggunakan microservice telah sesuai dengan manfaat yang diberikan seperti pada tabel berikut. Yang pertama adalah layanan dapat diskalakan secara independen. Ini terimplementasi dikarenakan setiap servicenya hanya mengatur satu objek saja. Sebagai contoh, servis wisata hanya mengatur wisata saja. Kemudian manfaat kedua adalah arsitektur layanan microservice memungkinkan tim menjadi mandiri. Di sini dikatakan tidak dikarenakan dalam pengerjaan sistem ini hanya satu orang, yaitu penulis, sehingga menyulitkan dalam proses developing.
Kemudian yang ketiga, memungkinkan percobaan dan adopsi teknologi baru dengan mudah atau adaptable. Ini terimplementasi dikarenakan pada setiap service dibuat menggunakan Fast API, dan untuk tampilan web menggunakan Next.js dan mobile menggunakan Expo. Kemudian yang selanjutnya yaitu layanan dapat diterapkan secara independen atau deployable. Ini terimplementasi dikarenakan setiap servicenya dideploy pada servernya sendiri, sehingga setiap service dapat berdiri sendiri. Kemudian layanan kecil dan maintainable. Ini terimplementasi dikarenakan setiap service mengatur objek yang kecil sehingga mudah untuk di-maintainable atau mudah untuk dirawat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu demo. Berikut demo dari web app yang dibuat. Di sini adalah merupakan landing page untuk wisatawan untuk dapat mendapatkan informasi terkait wisata yang ada pada Taman Raksa dan list event pada yang ada pada Tahura Raksa. Dan ini adalah merupakan list dari wisata yang ada Tujuh Senen Kedua, kemudian ada Tanjung Batu Haki. Kemudian klik ini ada lihat lebih banyak. Di situ ada Tanjung Rusa, terus ada Goa Pengkuak. Kemudian di sini ketik klik kembali maka akan menampilkan lebih sedikit. Kemudian di sini kita lihat ada list dari event yang ada. Ketika kursor diarahkan akan menampilkan deskripsi event dan waktu event terkait. Kemudian pada navbar ini klik maps, maka akan memberikan izin GPS. Untuk itu diklik allow untuk memberikan izin. Kemudian klik current location. Nah, ini memberikan lokasi kita bahwa kita berada pada lokasi terkini. Kemudian klik lokasi wisata yang dituju, misalkan Region Senen Unit 2. Kemudian coba kita cek, klik pada pin. Nah, ini menunjukkan gambar wisata dan deskripsi wisata. Kemudian klik berangkat, maka ia akan menuju ke Google Map untuk menunjukkan rute dari lokasi terkini menuju wisata yang dituju. Kemudian kita coba kembali. Nah, kemudian pada navbar juga ada about us di sana. Nah, di sini about us ini menunjukkan informasi tentang sistem web yang dibuat, bahwa sistem ini dibangun berupa aplikasi web dan ada juga sistem berupa Android. Nah, kemudian di navbar tersebut juga ada fitur login. Mari kita klik. Nah, di sini kita coba klik kosong, string kosong, sekalian kita melakukan equivalent partitioning black box. Jadi kita klik kosong, kemudian kita klik kosong, kemudian kita submit. Nah, ia akan menunjukkan harus diisi, sehingga ini tidak bisa dilakukan login. Ketika kita isi dengan admin, kemudian ada admin, maka submit. Nah, maka akan menunjukkan pop up username dan password invalid. Maka telah teruji bahwa equivalent partitioning testingnya telah teruji. Kemudian kita klik menggunakan super admin 1. Kemudian di sini masuk 123. Kemudian kita lihat apakah oke, submit. Nah, menunjukkan pop up bahwa berhasil login. Kemudian apa sih bedanya super admin dengan admin? Super admin di sini ketika kita coba mengklik navbar sidebar sebelah kiri, kita lihat manajemen data. Di situ ada 3 sub fitur. Di sana ada wisata, kemudian ada event dan ada user. Nah, ada 3 sub bab, ada sub bab fitur di sana, wisata, event dan user. Coba kita menggunakan admin. Kita keluar out. Keluar karena kita mencoba menggunakan admin. Oke, sekarang kita lihat sidebarnya apa yang berbeda. Nah,
Di sini perbedaannya itu adalah hanya ada dua sidebar, sehingga telah disimpulkan bahwa super admin itu dapat mengelola admin, akan tetapi admin tidak dapat mengelola admin lainnya. Nah, di sini kita coba kembali menggunakan super admin. Lepas dulu, kita menggunakan super admin 1, 2, 3, submit. Oke, berhasil. Nah, tadi terlihat juga pada dashboard pada admin dia tidak ada jumlah data usernya. Dan tapi pada super admin ini ada 3 card yang menunjukkan ada jumlah data wisata, jumlah data event, dan jumlah data user. Kemudian kita klik pada manajemen data, klik pada wisata. Kita akan melihat daftar wisata yang ada pada Tahurang Raksa. Di sini pencariannya juga sudah bisa, misalkan Pelawangan. Nah, dia akan langsung mencari list yang mana yang Pelawangan. Kemudian di sini bukan ada 10, 25, 50, 100 itu bisa. Kemudian ini pagination juga ya sudah bisa. Kemudian kita akan mencoba menambahkan data. Pertama kita akan memilih gambarnya terlebih dahulu. Anggap saja gambar yang ini, screenshot. Kemudian masukkan nama wisatanya, anggap saja Rawa-Rawa, asal-asalan. Kemudian pilih kategorinya, wisata alam misalkan. Kemudian ini kita klik current location. Oke. Nah, ini kan location ini bisa digeser. Klik pada marker, geser sedikit, dia akan berubah juga pada formnya. Akan tapi kalau untuk mengubah sendiri pada ini tidak bisa diedit. Untuk mengubah kembali, klik reset dan tambahkan saja di sini misalkan 8. Oke, maka ketika sudah, maka klik submit. Tapi kita akan mencoba terlebih dahulu untuk tidak memasukkan apapun di sini. Misalkan ini kita kosongkan misalkan. Nah, begini saja. Kita klik submit, dia tidak akan bisa klik submit. Kita sudah klik tapi tidak bisa klik. Nah, dia harus terisi. Kembali. Nah, sudah kembali kita masukkan terasa, kemudian kita klik submit. Apa yang akan terjadi? Nah, berhasil untuk tambah wisata. Maka kita akan cek kembali. Kita next. Nah, ini dia tadi DAL. Kita bisa melihat detail dari wisata tersebut. Nah, ini detail dari wisata. Kemudian kita kembali lagi di next. Kemudian di sini kita bisa edit juga. Misalkan kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama dari video. Oke. Seperti itu. Kemudian kita tekan location lagi. Kita pakai ini aja. Nah, locationnya di sini nih. Misalkan kita coba reset lagi. Nah, ini akan berubah sendiri. Kemudian kita klik submit. Nah, berhasil untuk edit wisata. Kemudian ketika kita menghapusnya juga sudah bisa. Kita klik hapus, yang kita pop up hapus. Ketika tidak, dia akan kembali. Ketika kita klik yakin hapus, maka dia akan menghapus wisata yang ada tadi. Nah, dia akan hilang langsung. Kemudian di event juga sama. Sini akan menampilkan list event. Misalkan di organik untuk pencariannya. Jadi kita coba tambah data. Kita coba tambah data dengan file yang ini kembali. Seperti ini. Kemudian tidak masukkan apa-apa, langsung submit. Jadi ini sudah saya klik tapi tidak bisa. Kemudian kita masukkan sembarang.
jam 10.55. Kita klik submit. Nah, berhasil tambah event. Kita lihat mana. Nah, ini dia, Kamis 28 Januari. Ini ya. Kemudian kita bisa klik detailnya. Nah, ini detailnya. Kemudian kita mau edit lagi. Kita akan jadi kita klik submit. Berhasil edit event menjadi ada dada dan kita mencoba menghapusnya. Nah, berhasil hapus event. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan user. Nah, kita akan melihat ini user mana yang digunakan. Nah, ini ada user super admin. Nah, super admin di sini kita lihat bahwa ada Panji, Abis, dan Budiman Rabbani. Di sini juga terlihat role mana yang digunakan super admin. Terlihat dari tanda titik yang ada di sebelah kata super admin. Dan dia juga tidak bisa menghapus dirinya sendiri. Nah, di sini dia bisa melihat detail dari usernya, detail adminnya maksudnya. Ini kemudian ini bisa dilihat juga. Kita kembali lagi. Kita juga bisa edit ya, akan jadi dusun bengkoak 1. Kita submit. Berhasil edit user. Nah, ia akan berubah menjadi dusun bengkoak 1. Nah, misalkan kita menghapus yang ini, Budiman Rabbani. Kita hapus coba. Nah, berhasil untuk hapus user. Nah, untuk user tadi sudah selesai. Nah, ia tidak menampilkan user terkait. Untuk pencarian juga sudah bisa Aji misalkan. Bisa. Oke, untuk tambah data juga kita coba lagi. Misalkan kita coba sekarang nomor teleponnya kita coba pakai dulu. Kita coba tidak masuk. Langsung kita klik submit saja. Ini tidak bisa karena ia harus diisi. Nah, berhasil untuk tambah pengguna. Nah, sudah. Oke. Sini juga kita bisa melihat lihat profil. Nah, di sini lihat profil ini akan menampilkan namanya, kemudian alamatnya, username-nya sebagai apa, role-nya, kemudian nomornya, dan ID-nya berapa. Di sini kita juga bisa melihat tentang dari sistem yang dibuat. Nah, di sini juga terlihat bahwa di sebelah kiri pojok bawah kiri bawah, di sini terlihat role apa dia dan dia sebagai apa. Gitu. Nah, kita coba menggunakan username yang tadi. Kita coba lockout. Kita menggunakan username yang telah dibuat tadi. Kita coba jadi Abi. Nah, dia bisa login dengan data user yang baru saja dibuat tadi. Kita coba lihat ini mana yang aktif. Nah, kita lihat bahwa user yang tadi kita buat bisa digunakan. Mungkin sekian untuk demo dari web. Selanjutnya untuk ke mobile. Nah, tahap selanjutnya yaitu demo mobile. Mari kita klik aplikasinya. Nah, ini merupakan splash screen dari aplikasi yang dibuat. Nah, ini kita menunggu loading untuk menampilkan
tambahan landing page dari Tahura Nuraksa mobile page-nya. Oke, di sini ada menunjukkan bahwa di sana sedang keadaan mendung di pojok kanan atas. Terlihat bahwa Tahura Nuraksa sekarang sedang mendung. Kemudian di sini ada deskripsi dari Tahura Nuraksa sendiri. Di sini juga ada deskripsi wisatanya apa. Kemudian di bawah juga ada daftar eventnya apa. Kemudian di sini kita klik kembali. Di sini ada daftar wisata. Nah, di sini ketika kita coba mengkliknya, dia akan menampilkan bahwa deskripsi dari wisata dan latitude dan longitude-nya. Di pojok kiri juga ada cek peta. Di sini dia akan menuju ke lokasi wisata yang dituju. Kemudian kita klik event. Nah, di event ini akan menunjukkan list dari event tersebut. Kita coba klik. Nah, di sini akan menunjukkan bahwa deskripsi event dan kapan event terkait. Kemudian kita akan menuju maps. Nah, misalkan kita memilih untuk menuju ke Goa Pengkoak misalkan. Nah, ini Goa Pengkoak nih. Kemudian kita klik berangkat. Nah, dia akan merujuk untuk membuka aplikasi Google Map untuk menunjukkan lokasi terkini menuju ke lokasi wisata terkait, yaitu Goa Pengkoak tadi. Coba kita kembali ke aplikasinya. Nah, akan menunjukkan ke lokasi tadi. Itulah demo dari sistem saya. Terima kasih. Nah, dari hasil paparan sebelumnya dan hasil demo sebelumnya, terdapat kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya yang pertama adalah microservice dirancang menggunakan REST API, di mana diperoleh 3 service, diantaranya service wisata, service event, dan service admin. Microservice cocok digunakan pada pembuatan sistem ini dikarenakan microservice yang dibuat telah scalable, adaptable, deployable, dan maintainable. Namun tidak cocok jika penerapan microservice-nya dikerjakan sendiri karena banyak service yang dikerjakan dan dikonfigurasi dapat dibuktikan pada tabel sebelumnya. Service yang dibuat telah diimplementasikan di sistem informasi geografis Taman Hutan Raya Nuraksa sehingga dapat mengelola objek wisata, event, dan admin. Adanya sistem informasi geografis dapat membantu mempermudah UPTD Balai Taman Hutan Raya Nuraksa dalam mengelola wisata dan memberikan informasi tentang wisata dan event yang ada pada Taman Hutan Raya Nuraksa. Dapat dibuktikan dari hasil kuesioner yang diberikan ke admin atau pamhut Tahura, yaitu 46,7% setuju, 43,3% sangat setuju, 10% cukup, dan wisatawan 28% sangat setuju, dan 59,3% setuju, dan 11,3% cukup. Kemudian saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu mengacu pada sistem yang dibuat, yaitu objek penelitian selanjutnya dirancang dengan fitur atau sistem yang lebih luas agar pengaruh dari arsitektur microservice lebih terlihat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.